Konten AI di Facebook, entah itu foto atau video, kira-kira bisa gak sih dimonetisasi atau bisa gak sih ketempelan dolar buat yang udah monetize gitu kan, baik itu FB Pro maupun fanspage-nya. Nah, di video aku yang sebelumnya yang ngebahas seputar tutorial gimana sih caranya bikin gambar dan juga video menggunakan Meta AI, ya, dan kemudian dijadikan konten gitu ya di Facebook itu sendiri atau di Meta. Itu ada sejumlah orang yang berkomentar bahwa kayak percuma kak bikin konten kayak begitu, soalnya nggak bakalan ditempelin dolar gitu. Dan hari ini aku bakalan mematahkan ya argumen itu ya, karena aku sendiri sudah mencoba untuk konten menggunakan AI yang bersangkutan gitu kan, maksudnya kayak dari hasil Meta AI ini aku jadikan konten ya, terus ada dolar yang nempel coy. Sebenarnya di video yang kemarin itu sih udah aku kasih bukti ya, bukti langsung gitu kan, bahwa ada loh ya di FB Pro aku sendiri yang nggak aku pakai buat konten gimana-gimana gitu ya. Nah di situ aku ada kasih data langsung ya ke teman-teman bahwa ditempelin kok dolarnya gitu, ada kok, walaupun cuman kayak 0,01 atau 0,03, 0,02 gitu ya. Tapi setidaknya itu udah membuktikan kalau konten yang dibuat oleh AI bisa dimonetisasi ya di Facebook, entah itu Facebook Pro maupun di fanspage. Dan hari ini aku bakalan kasih bukti lagi ke teman-teman kalau konten yang aku buat menggunakan Meta AI itu bisa ditempelin atau bisa dapat dolar gitu loh, bisa punya pendapatan ya. Dengan catatan ya, nanti ada catatan tambahannya bakalan aku share ketika kita bahas datanya ya. So jangan di skip video ini, tonton sampai selesai supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi yang konkret ya, yang kita nggak main asumsi aja gitu, dan kita nggak hanya ya berargumen kosong. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin teman-teman udah pada nggak sabar ya. Sebelum itu subscribe dulu channel ini buat yang belum subscribe, dan kita langsung aja masuk ke jadi konten AI yang aku buat tuh kurang lebih seperti ini ya. Nah ini tuh bentuknya adalah video, nanti aku kasih lihat videonya ke teman-teman. Tapi yang jelas di sini aku tuh mengenerate gambar, terus dijadiin foto slide, video slide gitu. Dan aku kasih narasi gitu ya sebagai sebuah perspektif lah istilahnya ya kan. Dan di sini fotonya itu adalah berkaitan dengan para aktor Bollywood yang kalau gimana sih mereka misalnya kalau jadi tukang bengkel gitu ya, looknya atau ya pokoknya mukanya kayak gimana gitu. Sehingga ini dari segi keunikan tentunya akan membuat orang-orang yang suka artis Bollywood, mereka akan penasaran gitu kan, gimana ya kalau idola mereka itu jadi tukang bengkel gitu. Nah itu poin yang kita ambil gitu ya guys ya, rasa penasaran dan istilahnya keunikan yang demikian gitu. Oke? Dan sekarang aku kasih lihat nih videonya ke teman-teman. Ya ini dia, langsung kita play aja ya. Ada Hrithik Roshan juga, Shahid Kapoor, Arjun Kapoor, Salman Khan. Nah itulah ya kurang lebih, semoga tadi suara dari videonya itu dapat ketangkap ya, soalnya ini kan aku ngerekamnya itu sambil ngomong di mikrofon ya, jadi bagian apa namanya colokannya itu aku colokin pakai mikrofon gitu, jadi semoga tadi terdengar ya suara dari dalam videonya. Nah intinya di sini ada video foto ya hasil generate AI Meta AI, dan by the way aku nggak menghilangkan watermarknya ya, watermark Meta AI teman-teman bisa lihat di sini masih ada guys tuh ya, masih ada ya Meta AI, jadi nggak aku hilangkan. Dan gambar-gambar ini kemudian aku jadikan slide, lalu aku kasih voice overnya gitu kan, videonya sebagai sebuah perspektif, terus di videonya itu juga aku kasih transisi gitu supaya gambarnya nggak terlihat biasa, videonya nggak terlihat biasa aja gitu. Terus di bagian atas juga aku bubuhkan elemen teks ya, sebagai ya aku tuh selalu berprinsip bahwa penontonku itu aku usahakan mereka bisa menikmati kontenku tidak hanya dari segi pendengaran aja ya, mereka mendengar suara aku gitu, tapi juga mereka aku persilakan untuk membaca ya, makanya teks dalam video itu diperlukan ya kan. Nah jadi gitu guys ya. Dan sekarang mari yuk kita lihat data dari konten ini ya, kira-kira berapa dolar yang aku dapatkan, tayangannya berapa gitu ya, terus video ini atau konten ini diuploadnya kapan. Oke ya, sekarang udah masuk di data dashboardku ya berkaitan dengan konten yang tadi. Oke, di sini supaya teman-teman yakin kalau ini adalah konten yang tadi, kita scroll dulu ke atas. Nah ini ya kontennya ya yang tadi ya, tuh kalau di zoom lagi sama kan redaksinya di videonya ya, kemudian ada subtitle otomatis ya atau auto caption. Terus di sini hal pertama yang ingin aku kasih lihat ke teman-teman itu adalah
Konten ini tuh diupload tanggal 10 April kemarin, ya, 10 April 2025, pukul 8.43. Kemudian durasinya itu 1 menit pas, ya. Jumlah like yang didapat itu adalah 116, komennya 57, share-nya 3, dan save-nya 2. Oke? Angka yang cukup lumayan ya untuk sebuah konten AI yang ini jarang-jarang aku post gitu. Aku cuma sekali aja sih pakai konten AI ya. Ini bukan AI, konten buatan AI itu bukan niche utama aku, tapi konten buatan AI itu adalah aku masukkan ke niche utama aku sehingga ya kadang sometimes bisa berbaur gitu. Agak susah nih ngejelasinnya. Takut salah ngomong gitu ya. Karena kalau salah ngomong ntar teman-teman salah paham gitu kan. Oke, setelah dari sini kita lihat ke bawah ada ikhtisarnya di sini. Untuk tayangannya itu aku dapat 7.411 ya. Kemudian untuk dolarnya 0,56. Dengan tayangan 7.411, 0,6 itu kira-kira menurut teman-teman gede nggak? Ya, aku nggak tahu ya menurut teman-teman itu gede atau enggak. Tapi kalau buat aku pribadi ya boleh lah gitu. Yang terpenting poinnya di sini itu adalah konten yang di-generate menggunakan AI, gambar-gambarnya gitu ya. Itu bisa menghasilkan uang cuy gitu, walaupun mungkin gak seberapa menurut sejumlah orang ya. Nah terus untuk waktu menit rata-rata tontonnya atau retensinya itu adalah 16 detik dari 1 menit durasi tadi ya. Kecil ya retensinya ya, durasinya 1 menit, retensinya cuma 16 detik ya. Itu tergolong kecil menurut aku, gak nyampe 50%-nya. Kalau 50%-nya dari 1 menit itu kan 30 detik ya gitu. Nah terus untuk interaksinya ya, total dari yang tadi nih, dari yang ini itu sekitar 179 ya. Nah jadi inilah ya guys ya, kalau misalnya teman-teman masih ada yang penasaran gitu kan, kira-kira konten buatan AI bisa nggak sih menghasilkan uang gitu. Kalaupun bisa, gimana cara mengolahnya yang baik gitu ya, gimana cara supaya bisa ketempelan dolar. Soalnya balik lagi tadi di konten aku yang sebelumnya, banyak tuh yang ngasih opini atau pendapat bahwa nggak ditempelin dolar kak, katanya kak bla 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 gitu kan. Tapi ternyata punya gue ditempelin kok gitu. Asalkan tadi poinnya itu adalah ya di video yang ini ya guys ya. Nah di sini kita kasih ketika kita mengubah gambar itu menjadi video misalnya ya, kita bikin dia jadi slide gitu untuk melihat keunikannya atau memperlihatkan keunikannya kepada penonton. Jangan hanya gambar ya dijadiin slide, dikasih transisi terus dikasih musik, jangan gitu, tapi kasih voice over kalau bisa ya, dan pakai suara sendiri gitu, usahakan ya. Itu gunanya buat apa kak voice over itu? Untuk memberikan perspektif ya, karena itulah nanti hal yang akan membedakan konten kita dengan konten orang lain ya, perspektif yang kita berikan gitu. Misalnya kita selain ngasih lihat foto slide-nya, kita juga kasih komentar gitu terhadap foto yang bersangkutan. Oh si aktor ini cocok nih jadi tukang bengkel gitu kan, bla bla bla. Pokoknya ragam macam lah. Nanti next ya, ini aku juga ada eksperimen lagi by the way, pakai AI lagi dan tanpa wajah gitu ya nantinya di fanpage utama aku. Per video ini di-upload di YouTube, video eksperimen aku itu juga nanti diupload di Facebook gitu. Nah beberapa hari setelahnya bakalan aku kasih lihat lagi ke teman-teman kira-kira performanya gimana. Syukur-syukur kalau misalnya ada yang dapat ratusan ribu views bahkan jutaan ya, nanti kita lihat aja ya. Untuk kayak ngasih bukti ke teman-teman bahwa konten AI itu ya bisa menghasilkan uang gitu, even kita nggak nampilin wajah gitu ya. Dengan poin utama kita tadi adalah di voice over, dimana kita memberikan perspektif, mengomentari gambar-gambar yang bersangkutan gitu, supaya penonton juga merasa bahwa ada nilai keunikan di situ ya. Jadi bukan gambar tok dijadiin video terus nggak diapa-apain, nggak juga gitu guys. Tetap ada unsur editing yang harus kita berikan. So gimana guys? Masih mau bilang kalau konten yang dibuat dengan AI di Facebook itu nggak bisa dimonet? Ya mungkin teman-temannya aja yang kurang kreatif gitu ya dalam istilahnya mengeksekusi kontennya. Nah maka dari itu aku sarankan kalau teman-teman kontennya itu pakai AI ya, istilahnya kayak berikanlah juga narasi, perspektif, dan kalau bisa ya suara yang digunakan untuk menarasikan. Kalau teman-teman pakai suara gitu kan di kontennya sekalian ya, di videonya gitu misalnya, pakailah suara sendiri ya, jangan semuanya serba AI gitu. Karena disitulah ya kreativitas kita dinilai oleh yang punya platform. Apakah orang ini istilahnya ya ada effort nggak sih buat konten gitu kan, selain dari bikin gambar-gambar atau video menggunakan AI gitu. Ya pada intinya teman-teman harus dengan bijak lah ya dalam memanfaatkan teknologi yang sudah disediakan.
Terus yang juga berjuang melalui postingan gambar atau foto gitu ya, dengan fitur bonus sebagai andalannya, yaitu sih kalau foto to ya, aku rasa juga tetap bisa dapat dolar gitu walaupun nggak banyak ya. Karena kalau teman-teman lihat dari data aku sebelumnya ya di konten yang ini, di situ teman-teman bisa lihat sendiri bahwa bisa kok dapat dolar gitu kan ya, walaupun nggak banyak sih. So gitu aja deh ya untuk pembahasan kali ini. Jadi buat teman-teman yang istilahnya ingin mencoba konten menggunakan AI ya sebagai alat utamanya gitu, ya berkreasilah sekreatif mungkin supaya apresiasi yang kita dapatkan ya, kalau misalnya udah monet, udah menghasilkan dolar gitu kan, itu bisa setara dengan hal yang kita keluarkan atau effort yang kita berikan ya. Segitu aja, kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai selesai. Bye-bye.